Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kesempatan yang Allah kembali beri untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini dapat kita manfaatkan dengan sangat baik, bahkan dengan maksimal. Amin. Allahumma amin. Senang sekali saya Rika Indriaswari dapat menemani para muslim sekalian tentunya kali ini di talk show Berkah BMS spesial Ramadan. Di pertemuan yang insya Allah bermanfaat ini, saya tentunya bersama alim ulama yang sudah tidak asing lagi, dengan sangat baik tentunya kita kenal, yaitu Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, senang banget kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya insya Allah. Amin insya Allah. Ustadz gimana nih? Ya. Belakangan ini tema dakwah yang lagi sering di request apa aja nih Ustadz? Iya, ya kalau saya kan biasa bicara tentang love, tentang cinta ya. Di rumah tangga, baik di kalangan milenial. Atau juga tentang life, tentang kehidupan. Dan tentu kalau sudah mau dekat Ramadan kemarin, pembahasannya lebih banyak seputar Ramadan. Tentang puasa, kemudian amalan-amalan di bulan Ramadan. Begitu. Betul sekali. Nah ini benar banget nih. Jadi sangat-sangat sesuai dengan tema kita kali ini nih Ustadz ya. Jadi apalagi kan pada saat ini kita berangsur mulai kembali normal. Puasanya juga ya nggak cuma di rumah aja. Mungkin kalau 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu kita puasa sambil di rumah, aman-aman aja nih, godaan tuh agak sedikit minim gitu. Tapi kalau sekarang kan udah mulai kita beraktivitas di luar, godaan juga semakin banyak, semakin besar gitu ya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Kira-kira kalau sampai ada yang jadi mengurangi kehusyuan dalam beribadah puasanya, itu sebenarnya kesalahannya dari dalam diri ini sendiri atau mungkin karena godaan dari luar aja nih yang lebih besar? Iya, pertama kita harus bersyukur bahwa Ramadan tahun ini insya Allah berbeda dibanding Ramadan kita yang tahun sebelumnya. Mungkin sebelumnya lebih banyak di rumah. Sekarang insya Allah kita bisa lebih beraktivitas. Walaupun dengan catatan tetap harus prokes ya. Protokol kesehatan. Justru kalau menurut saya dengan banyaknya aktivitas kita akan terasa waktu itu dilalui dengan cepat malah. Iya betul juga sih. Jadi kalau di rumah bawanya kan mager gitu ya, malas gerak gitu ya. Tapi kalau sekarang aktivitas, kemudian teman-teman yang bekerja lagi, yang berbisnis jalan lagi bisnisnya, insya Allah ini akan semakin menguatkan ibadah puasa Ramadan kita. Yang kedua, tentu kalau bicara godaan, ya pastilah ya, di rumah ataupun di luar godaan mah ada aja kan. Dan ya biasanya godaan yang paling besar itu sebenarnya berangkat dari diri kita sendiri. Karena yang paling besar menggoda kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka dihadirkanlah ibadah puasa justru untuk menahan itu, untuk mengendalikan itu. Justru tujuannya untuk itu untuk ya Ustadz itu. Ya. Untuk mengendalikan hawa nafsu diri sendiri gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi walaupun di luar sana banyak godaan, sebenarnya semua tergantung dalam keimanan diri sendiri gitu. Dan kita juga percaya bahwa puasa itu kan artinya al-imsaku ya, menahan. Menahan dari apa? Ya menahan dari sesuatu yang tidak baik bagi kita. Mata kita menahan dari memandang yang tidak baik. Oh, berarti saya matanya harus kemana? Seperti Ustaz gak baik dong kalau gitu. Bercanda Ustaz. Lisan juga menahan dari bicara yang tidak baik gitu. Jadi bicara tentang ibadah puasa, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Dan insya Allah jika puasa kita khusyuk, puasa kita benar, kita akan meraih proses pengendalian diri itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini kan kita lagi puasa nih. Biar makin semangat gitu puasanya, harus makin kenal dong dengan puasa itu sendiri. Betul. Apa sih sebenarnya keutamaan puasa itu sendiri Ustadz? Wah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, setidaknya ada 3 hal yang harus kita catat tentang keutamaan puasa. Yang pertama, puasa itu adalah benteng untuk diri kita. Junnatun gitu ya. Benteng dari setiap perkara-perkara yang mungkin tidak baik untuk kita. Maka seseorang yang berpuasa, Allah akan berikan kepadanya kemuliaan.
bahkan langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Dengan pahala yang berlipat ganda dan tak terhingga. Karena ibadah puasa ini Karika, ibadah yang hanya Allah yang tahu. Iya nggak sih? Iya. Kalau Personal ya. sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Iya. Kalau bayar zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Apalagi haji ya, orang berangkat apa nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi kalau puasa, just Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka wajar jika kemudian Allah yang akan menjamin pahala apa yang terbaik bagi orang yang berpuasa. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keberharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi ini kesempatan emas untuk kita yang kita menyadari dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Dengan kita diperjumpakan bulan suci Ramadan dan kita berpuasa, maka kita berpotensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang ketiga, puasa ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seseorang yang taat. Ukuran ketaatan kita itu bisa dilihat dari seberapa baikkah puasa Ramadan kita. Masya Allah. Begitu Karika. Sudah itu kalau misalnya saya baca-baca, menurut penelitian juga bagus untuk kesehatan ya? Iya betul. Dan itu memang Nabi langsung sampaikan di dalam hadisnya. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Masya Allah. Jadi kalau kita berpuasa, mohon maaf ya, misalnya, Ustadz takutnya sakit, takutnya ada mah dan segala macam. Berarti jangan salahkan puasanya, tapi coba evaluasi bagaimana pola makan kita ketika puasa. Khawatirnya kan kadang-kadang kita ya sahur misalnya keteteran, atau pas buka biasanya kebanyakan. Jadi makanya pola makannya, pola konsumsinya juga harus diperhatikan. Betul. Karena pada hakikatnya puasa itu menyehatkan, bukan menyakitkan. Wah, luar biasa banget. Ustadz, Ya. ngomong-ngomong nih, ada tips gak sih Ustadz bagaimana kita bersepakat dengan diri sendiri dalam memiliki rasa antusias gitu dalam mengejar pahala? Betul. Jadi kita sepakat ya, setiap bulan suci Ramadan harus dijadikan agenda bagi kita menyiapkan amal yang mengundang pahala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang bertabur pahala. Ramadan ini adalah bulan yang bertabur rahmat kasih sayang Allah. Maka bagaimana caranya agar kita bersepakat untuk mengejar pahala? Satu, berpikirlah boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Astagfirullah. Jadi para sahabat seringkali diingatkan gitu ya, agar kita makin semangat dalam beribadah Ramadan. Coba berpikirlah, boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan serius untuk menata diri kita, mengisi hari-hari kita dengan setiap amal kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi atau tidak. Yang kedua, kita harus menambahkan motivasi tentang pahala yang besar ketika Ramadan. Bahkan disebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sana kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan Ramadan. Tapi sayang ya Karika, Ramadan itu hanya datang setahun sekali bagi kita. Maka kita harus bersepakat untuk yuk pastikan diri kita hadir di dalamnya. Jangan sia-siakan setiap detak-detik waktu Ramadan kecuali kita isi dengan amal kebaikan. Yang pertama, bayangkan boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Dan yang kedua, ingatkan dengan pahala besar yang sedang Allah siapkan untuk kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya saat kita berpuasa, boleh dong Ustadz kalau misalnya kita tuh tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Terus ya itu memang kewajiban. Iya kewajiban. Iya. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi ya, ya ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita beribadah puasa di bulan Ramadan, maka kita taat
tunduk patuh kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi kalau niatnya untuk mengejar pahala, ya boleh-boleh saja. Memang kan manusiawi ya. Kita ini akan lebih termotivasi kalau tahu rewardnya. Kalau tahu hadiahnya. Iya gak sih? Iya kan? Dan itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau mau lebih deep, mau lebih dalam, lakukanlah setiap apa yang Allah perintahkan sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Kalau itu yang sudah kita lakukan, maka dengan caranya Allah akan hadiahkan anugerah terbaik untuk kita semua. Langsung merinding gitu ya. Ustaz, mungkin kita bisa jeda dulu dengan info dari Bank Mega Syariah yang punya satu transaksi bernama Ziswaf, yaitu zakat atau sedekah secara online yang bisa dilakukan dengan menggunakan M-Syariah. Nah, gimana cara detailnya? Saya buka dulu nih handphonenya. Gampang banget karena bisa dari handphone aja. Cara transaksi zakat online di M-Syariah yaitu pertama, download aplikasi M-Syariah di Google Play Store dan App Store. Lalu selanjutnya kamu klik tombol buka rekening online dan isi data pribadi kamu dengan lengkap. Kemudian jika berhasil buka rekening, lakukan setoran awal untuk aktivasi rekeningmu. Setelah selesai, klik tombol menu Ziswaf. Lalu pilih jenis dana sosial zakat, pilih lembaga dana sosial amil zakat sesuai keinginanmu, lalu masukkan nominal zakat sesuai ketentuan, klik selanjutnya, lalu masukkan PIN transaksi. Alhamdulillah, transaksimu berhasil. Nah, untuk lebih jelasnya, para muslim sekalian bisa cek ke www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah di Instagram @bankmegasyariah, Facebook Bank Mega Syariah, juga YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari bersama Ustadz Hilman Fauzi. Untuk itu para muslim sekalian tetap bersama kami di channel Hasanah di Talk Show Berkah BMS spesial Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sobat muslim yang dicintai Allah, bulan suci Ramadan telah datang kepada kita. Tentu ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya ketika yang istimewa datang kepada kita, kita pun juga harus menghadirkan amalan yang istimewa. Salah satu amalan yang wajib kita tunaikan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Puasa yang kita tunaikan menjadi bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah anugerahkan kepada kita sebagai hamba la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, di saat itulah kita akan mencurahkan segenap kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu diingat juga oleh kita, ketika datangnya bulan Ramadan, bukan hanya puasa sebagai amalan spesial. Ada amalan-amalan lain yang harus kita hadirkan. Apa di antaranya? Satu, misalnya membaca Al-Quran. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini menjadi mulia. Salah satunya karena ada Al-Quran diturunkan di sana. Sungguh beruntunglah orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan kita tentu mendapatkan pahala yang lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka mohon maaf, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia sia-siakan untuk tidak menggunakan matanya dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, infak sedekah. Masya Allah. Tadi kita sampaikan, sekarang banyak cara termasuk melalui M-Syariah. Kita bisa menunaikan zakat, infak, sedekah. Maka bulan Ramadan adalah syahrul sedekah. Bulan di mana kita bisa memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam sebuah keterangan, Nabi SAW itu adalah orang yang sangat dermawan.
Dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat ketika bulan suci Ramadan. Maka ayo kita bisa bersedekah. Kita bisa berinfak di bulan suci Ramadan. Dan ini menjadi peluang bagi kita. Salah satunya apa? Kita bisa memberikan hidangan bagi orang yang berbuka puasa. Maka barang siapa yang memberikannya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian apalagi? Ramadan adalah bulan doa, syahrul doa. Ketika doa-doa dikabulkan. Maka sobat muslim semua yang punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, ayo banyak berdoa. Teman-teman saya ini yang belum nikah, ayo banyak doa ketika Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan Ramadannya gak sendirian lagi. Gak enak sama yang lain ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain udah pada ke penghulu, kok kamu masih puasa sendirian? Nah, jadi kita banyak doa. Mudah-mudahan jodohnya segera datang. Yang sedang punya persoalan Allah tunjukkan jalan keluar. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Maka ayo kita sepakat ya. Kejar pahala di bulan Ramadan. Dan jangan sia-siakan setiap detak-detik waktunya. Kecuali untuk beramal agar menghasilkan pahala terbaik di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi itu doanya ingat buat yang jomblo ya. Buat yang udah nikah, doanya jangan itu nikah lagi kan. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah itu benar kata Ustadz ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Jadi ibadahnya juga harus istimewa, harus ekstra. Nabi Muhammad juga mengekstrakan sedekahnya gitu ya. Nah tapi Ustadz, mungkin gak sih amalan baik itu akan terhitung di samping amal ibadah kita yang kita kerjakan setengah-setengah. Misalnya maksudnya gini, sedekah, iya, bagi-bagi, iya, wah pokoknya royal banget gitu. Tapi sholatnya enggak, puasanya bolong-bolong. Iya, tentu siapa yang memberikan amalan yang istimewa, maka dia akan mendapatkan hasil yang istimewa. Memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ustadz, gimana kalau ada orang yang puasa tapi nggak sholat? Diterima nggak puasanya? Gimana tuh? Kalau saya jawab begini, ibaratnya pakai baju tapi nggak pakai celana. Kebayang gak sih? Jadi kurang ya. sholat kan juga kewajiban kan. Apalagi sholat kan rukun Islam yang kedua gitu ya. Bahkan puasa itu setelah daripada sholat. Walaupun nanti tergantung melihat kondisinya. Pertama, kalau dia tidak sholat karena mengingkari sholat, maka mohon maaf, puasanya berarti batal karena dia keluar dari Islam kan. Karena batas antara seseorang muslim ataupun tidak itu kelihatan dari sholatnya. Tapi yang kedua, jika misalnya dia melalaikan sholat misalnya, mengakhirkan sholat, misalnya azan zuhur itu jam 12, tapi dia sholatnya jam 2:30 misalnya gitu ya, masih boleh sebenarnya. Cuman kan kalau Ramadan harusnya kita lebih baik kondisinya. Boleh jadi ibadah puasanya mungkin ada pahala yang tidak sempurna. Nah jadi jangan sampailah setengah-setengah gitu ya. Kalau ngasih tuh ya harus yang terbaik. Infak sodako juga harus kasih yang terbaik. Ini mah kebiasaan ya. Bukan orang lain, mungkin saya kali ya. Mungkin juga saya. Jadi kalau sedekah tuh kadang-kadang kita bukan ngasih yang terbaik, tapi ngasih yang tersisa. Bener kan? Iya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sampai kita memberikan yang terbaik yang kita cintai. So sekarang kita analisa aja gampang ya. Kalau Karika punya uang 70.000 2 lembar. 50 sama 20. Kira-kira yang diinfakin yang mana? 20.000. 20.000. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar. 50, 20 dan 10. Yang mana yang diinfakin? Sebelum ketemu Ustadz nih mungkin 10.000. 10.000. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10 sama 5.000. Mana yang diinfakin? Ya, saya sudah tahu jawabannya ya. Pasti yang 5.000 jawabannya ya. Tapi itulah kita mungkin yang sebelum Ramadan. Tapi kalau setelah masuk Ramadan, ayo give the best, berikan yang terbaik. Keep the best, kita bertahan dengan yang terbaik. Be the best, jadilah yang terbaik. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi Ustadz, ya. Yang 50.000 itu kan untuk kebutuhan. Oh iya. Itu nanti kalau misalkan kurang gimana? Nah makanya tetap harus ada perhitungan. Tetap harus ada perhitungan. Tapi jangan sampai begini. Mohon maaf, kan biasanya, kalau Ramadan kan ada THR. Iya kan?
Betul gak sih? Betul banget. Betul kan? Yang bisnis juga omsetnya meningkat biasanya. Memberikan THR. Iya. Jadi artinya kalau gajinya agak ada tambahan sedikit, kenapa sih enggak infak sedekah kita juga nambah sedikit? Jangan sampai kalau kita ditambahkan dalam urusan rezeki kita, tapi menyempitkan dalam urusan berbagi kita. Ada filosofi namanya terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya? Semakin banyak yang ingin kamu terima, tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Masya Allah. Catat status hari pertama Ramadan itu ya. Oh, so deep, dalam banget. Seberapa banyak yang ingin kamu terima, tergantung yang kamu kasih. Tuh, seberapa banyak yang ingin kamu terima, tergantung yang kamu kasih. Oke, Masya Allah. Masih banyak informasi menarik lainnya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi sama Ustadz. Tetaplah di talk show Berkah BMS Spesial Ramadan. Tepat mendekati penghujung acara, detik-detik menuju berbuka puasa nih. Aduh, bismillah. Udah gak sabar ya? Harus sabar ya Ustadz ya. Nah, semoga ilmu hari ini dapat sampai dengan baik di hati para muslim sekalian ya. Amin. Nah, sekali lagi saya kembali mengingatkan nih untuk para muslim sekalian bahwa Bank Mega Syariah memiliki satu transaksi bernama Ziswaf, yaitu zakat atau sedekah secara online yang bisa dilakukan dengan menggunakan M-Syariah, yaitu dengan cara ambil lagi handphonenya. Iya, yuk kita ambil handphone sama-sama. Pertama, download aplikasi M-Syariah di Google Play Store dan App Store. Nah, tadi saya sih sudah download. Kalau kalian harus download sekarang juga. Selanjutnya, kamu klik tombol buka rekening online dan isi data pribadi kamu dengan lengkap. Jika berhasil, buka rekening, lakukan setoran awal untuk aktivasi rekeningmu. Setelah selesai, klik tombol menu Ziswaf. Pilih jenis dana sosial, zakat. Pilih lembaga dana sosial amil zakat sesuai keinginanmu. Lalu masukkan nominal zakat sesuai ketentuan. Selanjutnya, lalu masukkan PIN transaksi. Alhamdulillah, transaksimu berhasil. Dan untuk lebih jelasnya, para muslim sekalian bisa cek di www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah di Instagram @bankmegasyariah. Juga Facebook di Bank Mega Syariah dan YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Baik, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol penjelasannya, ilmunya luar biasa sekali Ustadz Hilman. Terima kasih untuk ilmunya. Tadi seperti yang dikatakan Ustadz bahwa ini kan puasa ini adalah bulan istimewa. Untuk itu marilah yuk kita sama-sama kejar pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang istimewa ini. Oke, tapi sebelum kita tutup pertemuan kita bersama Ustadz Hilman Fauzi, hari ini boleh kita sama-sama berdoa ya. Semoga saja kita selalu dilingkupi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga membuat kita selalu berbuat kebaikan dan juga memberikan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Iya, sobat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan amalan yang kita hadirkan. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, lembutkan hati kita dan silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Engkau sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kami mohon ya Allah, bimbing hari-hari kami agar bisa menghadirkan amal soleh terbaik kami di hadapan-Mu. Ya Allah, kuatkan tubuh kami, ikatkan hati kami, agar kemudian kami bisa mempersembahkan amalan terbaik kami di hadapan-Mu. Sehingga pada akhirnya setelah amalan Ramadan yang kami hadirkan ini, kami bisa menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, lancarkan ibadah puasa kami, mudahkan ibadah puasa kami, dan terimalah semua amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya robbal alamin. Amin, semoga pahala kita semua diberkahi Allah dan dapat dilipat gandakan ya Ustadz ya. Amin. Apalagi banyak cara dan jalannya sekarang ya. Baiklah, mari kita semua bersiap berbuka puasa dan sampai jumpa lagi di talk show berkah BMS spesial Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.